Oke, eh, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial cara penggunaan Figma sendiri seperti apa. Jadi Figma digunakan untuk desain user interface dan user experience. Pada toolbar bagian atas ada frame. Frame ini digunakan sebagai wadah untuk eh, desain. Kemudian ada shape. Shape tool di sini ada rectangle, line, arrow, ellipse, polygon, star, dan image. Di sisi kanan ada pen tool, text tool, hand, sama comment. Yang masing-masing mempunyai fungsi dan kegunaannya sendiri-sendiri. Oke, kemudian kita buat frame sederhana, kita setting di desktop karena nanti kita akan desain web, kayak gitu. Nah, di sini saya memberikan simpel-simpel aja cara penggunaan rectangle, terus pewarnaan. Jadi di sini kita berikan rectangle dengan ukuran sekian, kemudian kita beri warna dengan kode berikut. Ini warnanya seperti merah marun ya. Kemudian di sebelah rectangle ini kita berikan tulisannya random aja ya. Nah, seperti ini. Oke, untuk yang berikutnya di sini saya akan sudah membuat style line ya untuk project saya kali ini. Di sini saya mendefinisikan beberapa warna primary sendiri. Primary 100, 80, 60, 40, kemudian ada background color, warna gray, warna semantik, kemudian ada typography style gitu ya. Mulai dari heading, title, subtitle, body dan kawan-kawannya. Selain membuat style guideline, di sini saya juga membuat beberapa elemen ya. Yang sering saya gunakan nantinya ada button. Button ini ada yang primary. Primary ini adalah semua warnanya ada pada button dengan primary 100. Kemudian ada yang outline. Outline ini yang cuma bingkai. Kemudian di sini saya juga membuat input field ya. Meskipun juga nanti tidak saya gunakan, tapi saya tadi di sini mencoba mengekspornya seperti itu. Kemudian di sini saya mencoba menjelaskan cara pembuatan button ya. Jadi kita di sini menambahkan rectangle biasa. Kita buat dengan ukuran sekian. Nah, dari shape tersebut kita ubah warnanya ya. Yang pertama kita rubah radiusnya dulu menjadi 4 saja cukup. Maka nanti bordernya agak sedikit melengkung. Kemudian kita tambahkan teks, misal button gitu ya. Nah, dari teks tersebut kita atur lightnya, posisinya di tengah-tengah pada button. Kemudian kita grouping dengan menekan Ctrl G. Setelah kita group, maka teks dan shape tadi menjadi satu kesatuan yang utuh. Selain itu, di sini saya juga menambahkan beberapa aset yang sudah saya siapkan ya. Jadi ini aset-aset random, baik itu teks, foto, atau nantinya yang akan saya jadikan logo. Seperti itu. Oke, kita langsung saja ke studi kasusnya ya. Kita mencoba mendesain user interface dari web. Nanti web ini merupakan web sistem informasi akademik ya. Yang bernama iLab yang seperti saat ini kita tahu sudah ada sebelumnya, dan di sini saya mencoba meredesainnya. Jadi pada bagian atasnya sendiri tentunya pasti ada navigation menunya. Pada navigation menunya sendiri saya berikan warna putih dan saya tambahkan shadow. Tujuan dari pemberian shadow ini untuk memberikan efek melayang gitu ya. Jadi ketika nanti webnya itu di scroll, maka navbarnya tetap fix di atas. Kemudian di sini saya juga menambahkan atau membuat logo simple ya. Di sini tadi saya sudah mendapatkan aset tersebut berupa logo random. Di sini saya mencoba menambahkan sesuatu lain, yakni berupa teks saja. Jadi kita tambahkan yang simple saja.
Nah, di situ saya beri nama sesuai nama sistem informasinya ya. Kita beri nama iLab seperti itu. Nah, nantinya di logo ini pada huruf I-nya kita kasih warna hitam dan tulisan lab-nya kita beri warna primary. Primary-nya tadi yang udah kita definisikan di awal yakni warna orange seperti itu. Kemudian pada step berikutnya saya akan menambahkan navigation menu, di mana pada navigation menu di sini terdiri dari home, profile, our product. Pada home sendiri terdiri dari halaman utama atau landing page yang akan ditampilkan. Kemudian pada halaman profile ini akan menampilkan profil dari laboratorium. Kemudian yang terakhir ada our product, mungkin nanti akan menampilkan produk-produk yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian pada sisi kanannya sendiri saya akan menambahkan dua button, yakni ada button login. Setelah navigasi menu jadi, hal berikutnya saya ingin menambahkan section hero pada bagian atasnya. Nah, di sini saya menggunakan gambar yang sudah saya sediakan sebelumnya. Kemudian saya sesuaikan ukurannya. Nah, di sini saya mencoba menambahkan beberapa elemen. Di sini digunakan sebagai slogan. Nah, saya sebagai contoh menggunakan kalimat mari join di jurusan kami. Nah, pada section hero ini nanti ada button yang dimana nanti digunakan untuk menampilkan video atau link yang digunakan untuk mengarah ke link YouTube yang telah disediakan. Nah, di sini saya menambahkan bagi mahasiswa baru yang ingin melihat website resminya, maka saya berikan button yang mengarah ke website utamanya, website resmi informatika. Pada bagian atasnya yang saya sudah sebutkan tadi, di sini saya sudah menambahkan aset berupa button ya, button play. Nanti di sini digunakan untuk menampilkan video ya, video yang sudah disediakan berupa baik itu video testimoni atau segala macam seperti itu. Setelah section hero sudah dibuat, pada bagian atasnya di sini saya menambahkan bidang minat, menjelaskan bidang minat apa aja yang ada pada informatika sendiri. Di sini saya menggunakan font yang sudah saya definisikan sebelumnya, yang pastinya saya menggunakan semi bold. Kemudian ada paragraf di bawahnya. Di sini saya menggunakan kalimat random ya, seperti itu. Kemudian di bawah penjelasannya saya menambahkan button untuk melihat detail dari penjurusan yang ada di informatika tersebut. Pada buttonnya ini di sini saya juga mengambil dari elemen yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, setelah saya membuat satu komponen, di sini saya mencoba menggrupkan. Jadi setelah saya buat elemen yang saya beri nama, saya beri nama RPL ya, bisa dilihat di sisi kiri. Kemudian saya menduplikatnya dengan menekan Ctrl D. Setelah saya duplikat, di sini saya mencoba merename-nya menjadi nama sistem keamanan jaringan. Nah, ini pada row pertama atau baris pertama. Kemudian dari dua ini saya duplikat lagi menjadi dua berikutnya atau row berikutnya, dan saya ganti namanya menjadi data science, dan yang terakhir penjurusan game. Setelah section penjurusan sudah kita buat, pada section berikutnya kita akan menampilkan produk-produk apa aja yang akan datang. Di sini saya memilih produk MiLab. Nah, sebelum saya menambahkan gambar di atasnya, di sini saya menambahkan background dengan warna primary BG2 ya, yang sudah kita definisikan sebelumnya. Di sini saya gunakan sebagai border. Jadi kita tumpuk saja layernya di atas, kemudian kita berikan heading yang cukup besar ya dengan kalimat coming soon gitu. Kemudian kita berikan deskripsi. Nah, lagi-lagi ya, untuk penulisan teks, color atau pemilihan apapun kita telah mendefinisikan sebelumnya untuk stylingnya, jadi kita tinggal panggil-panggil saja. Nah, di sini saya juga menambahkan pemanis button
dimana nanti dia digunakan untuk mengarah ke Play Store atau App Store sebagai sarana untuk mendownload aplikasi tersebut. Pada step berikutnya, setelah kita menambahkan coming soon, di sini saya coba menduplikat gambar di atasnya. Kita buat section di bawahnya, yakni section event-event yang akan datang. Jadi di sini saya mencoba duplikat dari ukuran gambar atau elemen yang ada pada atasnya, dan di sini saya mencoba menyesuaikannya menjadi setengah dari lebar halaman tersebut. Nah, di sini saya juga menambahkan heading dan subtitlenya atau deskripsinya, deskripsi dari event yang akan datang seperti apa. Nah, kemudian yang terakhir di sini saya menambahkan button. Button di sini digunakan untuk mendaftar event-event tersebut. Setelah menyelesaikan semuanya, di sini pada bagian bawah sendiri saya membuat sebuah footer. Jadi footer ini saya sudah buat sebelumnya, saya sesuaikan untuk panjang lebarnya. Nah, di footer sendiri nanti ada beberapa section lagi ya, termasuk section kontak kami atau tentang kami secara ringkas, mulai dari media sosial, email atau segala macam. Nah, di sini saya mencoba memodifikasi dari ukurannya karena panjang lebarnya juga menyesuaikan. Di sini saya tinggal klik dan menggeser dari widthnya tersebut. Dan hasil akhirnya nanti pada halaman homepage aplikasi iLab ini sebagai berikut ya. Jadi pada halaman atas ada hero section, ada event terdekat, ada coming soon, dan beberapa button seperti lihat detail seperti itu. Terima kasih. Oke, kita buat kotaknya dulu. Thread. Ini ya, anggap aja ini kotaknya udah betul. Stroke-nya ku kasih 2 tebelnya. Fill-nya ku kasih 0. Oke. Warnanya ganti aja wis. Oke. Kurang tebel ya? Oke. Terus di dalam kotak ini ku kasih kotak lagi buat rumahnya gambar biar rapi gitu. Terus aku kasih gambar. Ini terserah guys mau apa, ini aja. Ini ya guys. Terus ini kan gambarnya udah jadi, kasih kotak lagi buat bagian teks. Nah, ini kan yang bagian sini kan tidak ada nih, ini ya, apa kotaknya tidak kelihatan. Nah, kalian aja pakai fillnya diputihin juga. Nah, ini. Terus tambah stroke buat bantuan doang. Nah, buat ngepasin ini. Nah, ngepasin. Nah, kayak gini. Terus ini isi teksnya, terserah teksnya apa, judul. Terus di bawah lagi isi konten. Nah, ini bisa kayak gini, pasin dulu frame-nya. Isi konten bla 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 bla. Nah, untuk teksnya ini bisa diginiin juga. Nah, ini gini. Oke, untuk ganti font sama ganti ukuran style itu ada di sebelah kanan. Oke, ini katakanlah jadi ya kayak isi konten ini, katakanlah isi konten gitu aja. Oke, terus yang sebelah sini ini bisa kalian pakai kotakin dulu terus disamarin warnanya bisa, atau kalian langsung teks pasin kayak gini bisa. Kalau saya prefer ke ini sih, emang lebih suka kotakin dulu. Oh iya, yang ini tadi stroke-nya belum di. Nah, ini ada stroke-nya. Biar ada stroke-nya tapi tidak kelihatan, ini di invisible-nya. Nah,
tidak kelihatan dia. Oke. Terus buat yang ini gampang aja, kayak tadi mau dilangsungin apa dikotakin terserah. Terus yang untuk yang ini biasa kasih kotak dulu. Nah, ini tempatnya segini. Terus fillnya putih. Nah, ini buat border aja, nanti bisa dihilang kayak yang ini tadi. Oke, terus teks judul lagi. Terus judul kan biasanya besarin aja guys. 64. Oke, 64 aja wis. Terus ininya dibuat bold, bisa bold, italic. Oh iya, ini terus isi teksnya kayak gini. Konten isi. Oke, kita kecilin soalnya ini isinya. Terus reguler, konten isi, copy, paste, tinggal dipasin. Oh, banyak kan ini. Nah, gini ya, gini. Terus ini bagian gambar. Nah, anggap aja ini bagian gambar, nanti kalian isi sendiri kayak gitu. Nah, terus buat ngilangin ini, stroke-nya di visible. Oke, udah jadi. Oke, pada bagian akhir dari desain UI UX ini, kita memastikan lagi bahwa seluruh fungsi terus komponen sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan. Di sini saya mengecek pada halaman utama, kemudian halaman profile sudah saya cek, kemudian pada tab bagian atas juga saya sesuaikan. Nah, untuk pembuatan prototipe sendiri, kita bisa langsung drag and drop pada objek yang kita inginkan. Nah, di sini pada teks profile saya arahkan ke halaman profile, begitupun sebaliknya pada halaman home. Nah, setelah selesai semuanya, di sini kita bisa langsung mempraktekkan hasilnya dengan klik button play pada pojok kanan atas, maka semuanya sudah sesuai. Ketika kita ingin klik profile, nah maka melanjutkan ke halaman profile, begitupun ketika kita ke halaman home. Dan yang terakhir, untuk navbarnya juga sudah fix ya di atas ya. Nah, mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.